Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Ina akan membuat rangkaian listrik seri untuk ujian praktik kalian ya. Yang pertama, alat dan bahan yang harus kalian persiapkan adalah batu baterai 2 buah, kemudian bohlam kecil 2 buah, kemudian ada saklar ya, gunting, dudukan baterai, kabel secukupnya panjangnya, kemudian ada lakban, bisa lakban hitam atau lakban putih seperti ini ya. Serta jangan lupa kalian bisa gunakan papan bekas atau kardus juga boleh, atau styrofoam. Nah, supaya lebih cantik, papannya bisa kamu lapisi dengan kalender bekas atau kertas kado. Baik, kita akan memulai membuat rangkaian listrik seri. Baik, yang pertama, persiapkan kabel kalian dulu. Kalian bisa punya seperti ini. Nah, jika yang seperti ini, kalian bisa gunakan setengahnya saja atau yang model kecil ya. Ini bisa kalian gunting tengahnya, karena kita akan memakai hanya satu kabel. Kenapa sih Bu pakai kabel yang seperti ini? Karena ini lebih tebal tembaganya dibandingkan yang satuan. Itu lebih dikit isi tembaganya. Yang mana sih Bu yang dimaksud tembaga? Baik, nanti saya lihat. Ini bisa kalian beli kurang lebih 1 meter sudah cukup. Baik, sudah terpotong ya, kita belah menjadi 2. Kita akan mengambil tembaganya. Nih, Ibu mau menunjukkan dulu tembaganya mana sih. Caranya kalian bisa gunting kabelnya perlahan-lahan dengan gunting. Nanti akan keluar tembaganya ya. Ini pelan-pelan ya, jangan sampai tembaga yang ada di dalam kabel itu terpotong. Ini harus pelan-pelan. Bisa minta bantuan orang tua kalian ya, tapi kalian juga harus mencobanya, karena ini sangat seru. Pelan-pelan, hati-hati, jangan sampai terkena tangan kalian. Baik, Ibu ingin menunjukkan yang mana sih Bu yang tembaga? Yang ini ya, nih di dalamnya kabel. Nah, kalian harus memotongnya, mengeluarkannya dari kabel tersebut agak panjang supaya memudahkan nanti mengaitkan ke bohlam, ke saklar ya, kemudian ke dudukan baterai ini. Nah, kita lipat dulu. Nah, ini ya, jadi harus panjang supaya nanti bisa memasukkannya dan mengaitkannya lebih erat lagi. Selanjutnya, sebelum kita memotong-motong kabel ya, kita pertama siapkan bohlam yang kecil. Nah, yang kamu beli dari toko elektronik tersebut,
atau listrik ya, atau listrik tersebut bentuknya dia terpisah seperti ini, dan pastikan bolamnya nyala ya. Nah, lalu kamu masukkan ke dalam dudukan bolam. Nah, kuningan ini namanya dudukan bolam. Ini harus kencang ya. Yang dimaksudkan adalah 2 bolam. Kemudian kita rangkai dulu. Nah, rangkaian seri, perhatikan. Bohlam kedua bohlam itu sejajar. Ya, letaknya sejajar. Jika kedua bohlam seperti ini dinamakan paralel. Ya, contohnya seperti lampu lalu lintas, terus lampu rangkaian di rumah kamu, itu rangkaian paralel. Kalau yang ini namanya rangkaian seri, dia sejajar. Ya, Bu, saya mau seperti ini. Itu boleh. Yang penting dia sejajar. Ibu, saya mau di tengah, boleh nggak, Bu? Kayaknya kurang bagus ya kalau di tengah seperti ini. Nah, jadi seperti ini di ujung dan di jaraknya yang terlalu dekat. Kemudian kita mau rangkai yang mana lagi ya? Kita kasih dudukan bohlamnya nih, dudukan baterainya. Tuh, saya maunya di sini, oke? Nah, ini dimasukkan ke dalam sini baterainya sampai terbalik. Jika agak keras, kamu bisa minta bantuan orang tua kamu ya. Ini harus perlahan supaya tidak pecah. Kalau baterainya ini kegedean, kamu bisa pilih yang agak kecil ya. Ini harus benar-benar kencang. Oke, baik, sudah kencang. Jangan lupa ini ya, tadi kan seperti ini ya, ini harus diatasin. Oke, kita taruh di tengah. Kemudian ada saklar yang kecil aja ya, kalian punya. Bisa kalian taruh di pinggir sini ya. Oke, di pinggir sini atau di pinggir sini boleh ya. Nah, kemudian setelah sudah tersusun dengan rapi, untuk baterainya bisa menggunakan yang kecil ya, seperti ini. Nanti kalian bisa berarti menggunakan baterai jam, itu cukup. Boleh juga yang seperti ini, boleh juga yang besar. Di sini kita akan, nah di sini lah, karena ini warna merah sama putih, jadi bisa kalian mix ya biar cantik. Nah, di sini Bu saya maunya, nah di sini warna merah, oke, sebelah kanan ya, karena di sini warna merah. Nah, di sini kalian ukur, nih, ukur dari bohlam 1 ke bohlam 2 atau bohlam A ke bohlam B ya, kalian ukur semana. Nah, di situ setelah kalian ukur, kalian gunting. Jangan lupa sisakan agak panjang supaya kalian tembaganya nanti bisa sekalian gunting. Nah, kita rangkai dulu. Selanjutnya, terus pastinya saya masih warna merah, oke. Nah, ukur dari bohlam B, tadi ini B ya, boleh ngatur saja. Ini bohlam A, bohlam B. Ini A ya, yang warna pink. Kemudian ini B, ini A, ini B yang warna orange ya, oke, B.
Nah selanjutnya ini keren ya, mungkin terlihat di videonya seperti warna kuning. Lalu kita sambungkan lagi kabel yang selanjutnya ke saklar ya. Ukurannya cukup segini, pastikan dilebihkan sekitar 5 cm untuk memudahkan kalian untuk mengambil tembaganya. Nah sekarang kita pakai yang bening ya, yang putih. Nah dari bohlam A langsung menuju kemana Bu? Langsung menuju ke sumber baterai ya, sumber energi kita di sini yang dipakai dalam baterai. Nah ini agak panjang ya, boleh seperti ini tapi yang baiknya seperti ini ya. Nah ini diukur panjangnya dan dilebihkan sekitar 5 cm ya. Oke, setelah itu boleh pakai warna putih lagi dari saklar. Karena kenapa? Saklar ini ada 2 ya, ada 2. Lalu diukur lagi ke sini baterai ya, satunya. Jangan lupa dilebihkan. Sip, sudah selesai. Gunanya lakban atau isolasi untuk supaya nanti kabelnya rapi ya, terlihat rapi. Baik, sekarang berarti waktunya kalian untuk menyelesaikan yang tadi ya, tadi baru 1. Lalu kamu bisa kembali, bisa minta bantuan orang tua kamu untuk mengupas kabel untuk mendapatkan tembaganya. Ini memang agak sulit ya, tapi kamu harus berusaha. Nah sebenarnya kalau sudah terkelupas seperti ini bisa langsung ditarik ya. Nah kamu bisa tuh lihat, langsung bisa terkelupas. Nah tapi ini masih terlalu pendek. Kamu gunting lagi. Baik, kabelnya sudah ya, sudah dikupas semua. Lihat, nah ini bagusnya seperti ini, panjang tembaganya. Lalu kita hubungkan satu persatu ya. Ini dimasukkan. Nah ini kalian printer dulu tembaganya supaya bisa masuk. Oke ya. Nah kalian lipat. Nah ini sudah terpasang. Berarti sebelahnya bohlam selanjutnya. Pastikan tembaganya masuk dengan benar. Nah ya, sekalian lipat, kalian putar ya, otomatis kencang. Kemudian yang sebelahnya kita hubungkan ke saklar ya. Nah pastikan benar-benar kencang supaya tidak terjadi konsleting listrik. Nah ini saklarnya ya, ada 2, ada on, ada off. Ini agak kecil sekali, jadi kita harus pintarkan. Nah tapi jangan dua-duanya ya, hanya satu saja. Nah ini masih ada satunya lagi. Berarti kita ambil yang kabel warna putih
terus kita hubungkan ke satunya lagi. Oke. Nah, sudah jadi seperti ini. Sekarang ke warna putih yang bohlam A. Nah, kenapa sih Bu kalau tembaganya banyak? Karena dia lebih bagus ya. Kemudian, nah ini santan. Lalu kita hubungkan ke baterai. Tapi sebelum dihubungkan, ya, supaya kalian tidak tersetrum, baterainya dicabut dulu ya. Wajib ya kalian cabut ya saat kalian menghubungkan seperti ini. Nih, kita masukkan ke satunya. Dua. Jadi terus kalian benerin supaya rapih ya. Bu, saya sabarnya mau agak kesini. Oh boleh, buka beli mau saya ya kan, kabelnya bisa modif seperti ini kan. Yang penting namanya rangkaian seri itu dia sejajar lurus langsung menuju sumbernya ya, tidak ada potongan lagi. Nah, setelah itu masukin kabelnya, pastikan ya safarnya off supaya kalian kesini. Jika kamu membeli yang kecil seperti ini ya, lihat off-nya itu, nah ini bulat, ini off, nah ini sebelah sini on. Nanti kita coba, nah kalian coba dulu nih, nyalakan, nyala nggak ya? Kita tekan. Nyala dua-duanya, artinya kabel yang kalian hubungkan dengan bohlam, dengan saklar, dengan baterai itu tersambung dengan rapih dan erat. Nah, bisa kalian matikan dulu. Oke. Nah sekarang langkah selanjutnya adalah mengisolasi. Nah, jika kamu tidak menghubungkannya dengan baik, ini mau coba longgarkan kan ya? Nih, hanya menempel. Nah, itu agak redup ya, dan seperti redup. Dan ini bisa terjadi korsleting listrik jika kalian lepas. Jangan lupa dimatikan. Kita hubungkan lagi. Nah, kita coba lagi ya. Nah, ini terang. Untuk selanjutnya
Nah, kita perhatikan ya. Sudah, lalu kita matikan dulu. Selanjutnya kita ambil isolasi. Boleh menggunakan lakban hitam, boleh menggunakan lakban hitam atau lakban putih seperti ini. Itu bisa sesuai selera kalian ya. Nah, ini akan menggunakan lakban putih ya. Kan kita boleh dulu kita taruh sini. Nah, ini supaya apa sih? Supaya gambar tidak kemana-mana ya. Baik, semuanya sudah tempelin rapi ya. Nah, kita coba lagi. Pastikan sakarnya tidak goyang ya. Nah, untuk penjelasan yang nanti saat diberikan oleh Bu Lina, kamu harus menunjukkan rangkaian listrik kamu, rangkaian listrik seri, kemudian kamu sebutkan alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, ada bohlam dengan dudukannya ya, ada 2 buah. Kemudian ada saklar ya, saklar. Lalu ada dudukan baterai, ada batu baterai, kabel, isolasi, dan papan atau kardus, terus styrofoam. Kalian sebutkan apa yang kalian gunakan tapakannya. Boleh papan jalan juga, boleh banget ya. Kardus juga boleh. Oke. Yang kedua, Bu Lina di dalam video call nanti akan menanyakan bagaimana sih cara kerjanya. Rangkaian seri sejajar ya, tidak ada potongan. Bu, boleh nggak kalau misalkan bohlamnya pakai 3? Boleh banget, berarti kalian menambahkan lagi. Sakarnya cukup 1 ya. Nah, pastikan lampu kalian menyala saat nanti video call Bu Lina dan tidak terjadi korsleting listrik. Jika bohlam kamu, ibu kendorkan kan ya, nyala tidak? Ya kan? Ini kendor. Jangan lupa dimatikan. Kencangin lagi ya. Nyala. Ya. Artinya, untuk pertanyaan yang selanjutnya, jika Bu Lina bertanya, bagaimana jika bohlam B padam atau putus ya di dalamnya ini, apa yang akan terjadi? Apakah kedua lampu menyala? Apakah kedua lampu padam? Yang ketiga, apakah hanya 1 lampu yang menyala? Mari kita buktikan ya. Padam, tidak ada bohlamnya ya. Lina ambil, apakah yang akan terjadi? Ternyata tidak menyala ya. Yang A tidak menyala, yang B sama seperti. Jangan lupa dimatikan dulu sakarnya. Ingat selalu, apa yang akan terjadi jika bohlam B ibu pasang secara kendur, tidak menyala? Nah, kenapa seperti itu? Karena rangkaian seri sejajar ya. Cirinya itu adalah jika salah satu lampu padam, putus, maka lampu yang lainnya tidak akan menyala
ya. Jika lampu A mengalami kerusakan, berarti lampu B tidak menyala. Begitu kesimpulannya. Oh iya, jangan lupa nanti saat membuat kalian foto ya, boleh video, boleh banget video. Kalian minta videokan ya sama orang tua kalian, dan minta bantu sama orang tua kalian bagian yang susah untuk mengupas kabel-kabel ini ya. Ini butuh kehati-hatian. Nah, setelah itu jadi boleh banget kalian sebelum tempel ini kalian lapisi kertas kado ya kan, sesuai keinginan kalian, dan pastikan bolongnya tegak ya, seperti ini, dan kabel terpasang dengan rapi. Nah, nanti hasil rangkaian seri yang kalian buat akan dikumpulkan ke sekolah sebagai bukti. Setiap langkah kalian foto dan kalian bikin kolase ya, kolase foto, dan dikirim ke Bu Lina. Buat sebagus mungkin, sekreatif mungkin, lebih bagus ya kan. Mudah. Semangat untuk ujian praktiknya, semoga nilai kalian bagus. Dan ingat, hati-hati karena ini adalah listrik. Oke, semangat ya.